Anak soleh siap Allah. Kita cek semangatnya dulu. Anak TKB semangat, maju terus, pantang mundur. Yes, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini Ustazah Amah senang ya. Soleh-soleh semuanya hari ini sehat. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan ya. Soleh-soleh hari ini bisa berangkat ke sekolah dengan semangat. Hari ini mau mendengarkan cerita, mendengarkan sirah. Anak soleh tahu salah satu nabi yang diutus sama Allah pada zaman dulu banget ya. Ada seorang nabi yang diperintahkan sama Allah, ada perintah khusus ya. Nabi ini namanya ada 3 huruf, depannya huruf N. Siapa yang tahu? Nabi Nuh. Nabi Nuh, betul Mas Arbi. Masya Allah, Allah berikan petunjuk Mas Arbi bisa menjawab ya. Namanya Nabi Nuh. Nabi siapa Mas Fatan? Nabi Nuh. Nabi siapa Mbak Nada? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh dapat perintah khusus dari Allah untuk berdakwah. Untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam, mengajak orang-orang pada zaman itu, pada masa itu ya. Mas Fatan, Mas Zef, Ustazah sedang berbicara. Ustazah sedang berbicara, didengarkan. Oke, siap? Baik. Pada zaman itu, pada zamannya Nabi Nuh itu, orang-orang semuanya menyembah apa? Menyembahnya berhala. Ya, Nabi Nuh diutus sama Allah untuk mengajak orang-orang di situ untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berdoa, untuk melaksanakan sholat, ya, untuk berzikir, untuk beribadah, mengajak orang-orang di situ untuk menyembah Allah. Nabi Nuh tidak kenal lelah berdakwah, ya, pada orang-orang di situ untuk berdakwah, mengajak untuk menyembah Allah, mengajak masuk agama Islam. Tapi ternyata orang-orang di situ, anak soleh-soleha, ternyata yang mau mendengarkan dan mengikuti Nabi Nuh hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja. Iya, hanya sedikit. Termasuk keluarganya pun, Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya, kepada istrinya, belum mau mengikuti Nabi Nuh. Hanya segelintir orang, dan itu adalah orang-orang miskin. Ya, sampai suatu saat Nabi Nuh itu berdoa sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya aku mengajak orang-orang di sini untuk menyembahmu? Bagaimana aku mengajak orang-orang di sini untuk beribadah menyembahmu, untuk meninggalkan patung-patung dan berhala? Terus apa jawaban dari Allah? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk apa? Membuat sebuah kapal, ya betul, kapal yang sangat besar, ya, karena orang-orang di situ sudah tidak mau mendengar Nabi Nuh. Mereka akhirnya tidak mau berteman dengan Nabi Nuh lagi. Nabi Nuh terus berdoa sama Allah, tidak kenal lelah walaupun pengikutnya sedikit, terus berdoa sampai turun perintah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Terus karena Nabi Nuh sangat taat, ya, padahal waktu itu apa? Kemarau, tidak ada hujan. Ya, tidak ada hujan, kok Nabi Nuh bikin kapal, ya? Orang-orang heran. Iya, Nabi Nuh karena taat sama Allah, taat perintah Allah, bersiap membuat kapal. Karena waktu itu kemarau, orang-orang pada heran. Dikiranya Nabi Nuh orang gila. Kok musim kemarau nggak ada air, kok bikin kapal? Nanti mau lewat mana kapalnya? Mau jalan di mana? Nggak ada air, sedang musim kemarau. Ya, terus akhirnya Nabi Nuh tidak mempedulikan apa kata orang, dia hanya patuh pada perintah Allah. Sampai pada suatu saat, ya, Allah ketika sudah jadi kapalnya ini, ya, sudah jadi, ya, tiba-tiba Allah menurunkan apa? Menurunkan azabnya untuk orang-orang yang tidak mau diajak oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Itu Ya, pada waktu, iya, ternyata pada waktu itu
langit berubah menjadi hitam, ya. Langit berubah menjadi hitam, terus lama-lama turunlah hujan. Hujan semakin Menderas. semakin apa? Semakin deras betul. Nah, kapalnya Nabi Nuh sudah disiapkan. Nabi Nuh ini mengajak orang-orang untuk masuk, wahai kaumku. Ya, pengikutnya kan sedikit ya. Kaumku, ayo naik ke atas kapal. Akan terjadi hujan yang sangat besar, akan terjadi banjir. Ayo masuk ke dalam kapal. Nabi Nuh mengajak orang-orang di sekitar itu untuk masuk ke dalam kapal. Karena pengikutnya sedikit, Nabi Nuh juga tidak lupa mengajak apa? Binatang-binatang ternak, binatang-binatang semuanya diajak untuk naik ke dalam kapal berpasang-pasangan binatangnya ya. Binatangnya berpasang-pasangan. Ada binatang apa ini? Nah, ini diajak masuk ke dalam kapal. Binatang-binatangnya semuanya diajak. Ya, ada bebek, ada apa lagi nih? Bajak, semuanya berpasang-pasangan ya. Binatang apa lagi? Ada yang tahu ini apa? Ya, ya ini tidak diambil dulu ya. Ceritanya udah masuk ke dalam kapal. Ada gajah, beruang, terus ada apa ini? Ada anjing, ya. Masih ada lagi. Kelinci, ya, semuanya masuk ke dalam kapal berpasang-pasangan. Ada juga katak nih ya. Hujannya semakin deras ya, sampai akhirnya lama-lama kapal ini lama-lama mau apa? Ya, mau ke bawah air ya, lama-lama ke bawah air. Nabi Nuh ingat kepada anaknya, anakku belum masuk ke dalam kapal. Namanya siapa? Masih ingat? Kan'an. Siapa? Kan'an. Nabi Nuh mengajak anaknya, anakku ayo masuk ke dalam kapal. Hujan semakin besar akan terjadi banjir. Nanti kamu tenggelam, nah ayo masuk ke dalam kapal. Tidak ayah, aku tidak mau ikut denganmu. Ternyata anaknya Nabi Nuh tidak mau taat. Anaknya Nabi Nuh tidak mau masuk ke dalam kapal. Tapi Nabi Nuh terus berdoa, wahai anakku, ayo masuk ke dalam kapal, ikutlah denganku. Tidak ayah, tidak. Tidak, aku tidak mau ikut. Ya. Terus kapalnya terus berjalan mengikuti arus air yang lama-lama semakin banyak airnya. Nabi Nuh ingat dengan istrinya juga. Istrinya diajak, wahai istriku, ayo naik ke dalam kapal, akan terjadi banjir. Tidak suamiku, aku tidak mau ikut denganmu. Ternyata istrinya juga tidak mau taat. Iya, banyak sekali binatangnya semuanya naik. Ada unta, ada gajah, ada harimau. Ya, ini hanya sebagian contoh ya. Ya, setelah semuanya naik ke dalam kapal, ternyata ya Mas Fatan, perhatikan dulu, ternyata kapalnya terus lama-lama itu banjirnya semakin banyak. Airnya itu sampai menenggelamkan rumah, menenggelamkan pohon. Orang-orang yang tidak mau ikut Nabi Nuh, yang tidak mau ikut menyembah Allah, yang tidak mau taat, semuanya tenggelam. Termasuk siapa? Anak dan istrinya Nabi Nuh. Iya, semuanya tenggelam. Juga kayak gitu. Iya, kapalnya terus berlayar, terus berlayar, terus berlayar ya, terus berlayar sampai di sebuah bukit. Nah, berhentilah di situ. Nah, anak soleh, ternyata ya Allah Bebek ada rambutnya. memberikan apa? Azab bagi orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau ikut dengan kebaikan, ikut dengan kebenaran, yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh ya. Setelah kapalnya sudah berhenti di sebuah bukit ya, terus Nabi Nuh dengan kaumnya yang sedikit itu, mereka di situ mendirikan apa? Mendirikan rumah, terus tinggal di situ sampai akhirnya banjirnya surut. Dan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah semuanya tenggelam ya. Yang selamat siapa? Yang selamat Nabi Nuh dan pengikutnya dan binatang-binatang yang berpasangan. Nanti binatang-binatang ini lama-lama bisa berkembang biak ya. Misalnya unta betina dengan jantan lama-lama jadi banyak, terus kambing, sapi lama-lama jadi banyak juga. Di situ akhirnya hidup damai. Yang sudah menyembah Allah, yang sudah ikut Nabi Nuh akhirnya selamat dari banjir bandang. Ya baik, soleh-soleha.
Ustazah mau tanya, tadi Ustazah bercerita tentang Nabi siapa? Tentang Nabi Nuh, ya betul. Ada seorang anaknya Nabi Nuh yang tidak mau taat sama Nabi Nuh. Siapa namanya? Anaknya tadi? Kanan, betul Mas Arbi. Iya, namanya Kanan. Ya baik. Ada lagi satu lagi, siapa yang tidak mau taat tadi? Yang diajak naik kapal nggak mau? Siapa selain anaknya? Istrinya juga tidak mau taat. Ya, baik. Anak soleh. Ya, kita mau bernyanyi Nabi Nuh bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Suaranya. Sampai suatu saat tiba banjir di mana-mana, tenggelam semua yang ada, termasuk anak istrinya Nabi Nuh dan pengikutnya. Selamat dari bahaya, semua naik bahtera karena iman pada Tuhannya. Baik, saudara soleha, terima kasih yang hari ini sudah mendengarkan cerita dari Ustazah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.